Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak untuk ujian akhir semester. Yang pertama, penyebab kemunduran Islam pada masa pertengahan. Yang pertama, terjadinya perpecahan di kalangan umat. Yang kedua, adanya pertempuran antara hak dan batil. Yang ketiga, para pengusahanya lemah dalam kepemimpinannya. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, dekadensi moral yang tidak terkendali. Yang keenam, konflik antar kerajaan Islam. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mengaruhi kemunduran Islam di masa pertengahan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu matinya tradisi keilmuan. Yang kedua, hancurnya ketahanan moral umat Islam. Yang ketiga, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Faktor eksternalnya, yang pertama adanya perang salib, yang kedua serangan bangsa Tara. Dan pertanyaan kedua yaitu pendapat Anda tentang kondisi Islam saat ini di Indonesia. Dan pendapat saya yaitu Indonesia merupakan negara jumlah umat Islam terbesar di dunia. Namun di era ini banyak ajaran-ajaran Islam yang terkadang jauh dari syarat. Contoh hal kecil saja, dalam kehidupan remaja muslim, utamanya wanita atau muslimah, yang pada akhlaknya diperintahkan untuk menutup auratnya secara keseluruhan kecuali telapak tangan dan wajah. Namun pada kenyataannya banyak muslimah di Indonesia yang menutup aurat hanya sekedar formalitas agar dikenal orang memiliki agama yaitu Islam. Memakai jilbab tetapi pakaian yang dikenakan sangat tipis, transparan, dan membentuk lekuk tubuhnya sehingga sangat jelas terlihat oleh kaum laki-laki. Pertanyaan ketiga, penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat, yaitu yang pertama, adanya perbedaan dalam sumber hukum. Hal itu terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam 4 perkara berikut. Yang pertama, periwayatan hadis. Yang kedua, keberadaan hadis. Yang ketiga, subjek dan hakikat kehujanan ijma. Yang keempat, kitab dan di sekitar kias. Kedua, adanya perbedaan dalam cara memahami nas. Yang ketiga, adanya perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Dan cara saya untuk menyikapi adanya perbedaan pendapat, sering terjadi orang yang memiliki perbedaan pendapat saling mencaci, menyesatkan, dan bahkan mengkafirkan. Kata-kata kasar pun dikeluarkan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat yang dilontarkan orang lain. Padahal berkata kasar dalam Islam sangat dilarang, apalagi bila kata kasar itu menyakitkan hati orang lain. Karenanya, hadapilah perbedaan pendapat dengan penuh kearifan. Ajaklah orang yang berbeda pendapat dengan kita dialog dan diskusi. Jangan sampai hanya karena berbeda pendapat kita hanya menyesatkan dan mengarifkan orang lain. Sebab konsekuensi dari pengarifan dan penyesatan itu sangatlah berbahaya. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan agar tidak gampang menyesatkan dan mengarifkan orang lain. Bahkan orang yang mengarifkan orang lain, tuduhan itu akan kembali kepadanya bila itu terjadi benar, bila itu tidak benar. Jika kita memiliki teman yang berbeda pendapat dengan kita, tetapi sebisa mungkin kita memahami berbagai pendapat tersebut, dan yang jelas hindari berdebat soal agama. Pertanyaan keempat, pandangan Islam, terorisme dan pluralisme. Terorisme, seperti yang kita ketahui, tindakan teror yang dilakukan para teroris tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan menghargai antar umat manusia. Pandangan Islam terhadap terorisme tentu saja menyalahkan dan bukan bersumber dari ajaran Islam. Islam pun tidak pernah mengajarkan kepada umatnya berlaku kasar terhadap orang lain walaupun dia seorang kafir. Islam tidak pernah untuk mengajarkan umatnya untuk melakukan terorisme. Bukan terorisme. Terorisme bukanlah bagian dari Islam dan ajaran yang diserukan oleh Allah dan Rasulullah. Dan pluralisme. Islam secara tegas menolak ide-ide dan paham pluralisme. Islam hanya mengakui pluralitas agama. Islam tetap mengajarkan bahwa agama di luar agama Islam adalah agama yang sesat. Namun, Islam tetap dapat hidup berdampingan dengan agama selain Islam selama agama tersebut tidak mengganggu umat Islam dan bersikap memusuhi umat Islam. Konsep dan ide pluralisme bertentangan dengan akidah Islam. Islam mengajarkan bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Islam tidak pernah memaksakan hal tersebut pada orang-orang kafir.